kembali. Juga anak-anak sekolah minggu, shalom. Di rumah baik-baik, bersemangat terus untuk ikut ibadah online, ya. Shalom adik-adik. Halo. Wah, ketemu lagi nih sama kakak-kakak sekolah minggu dari GBI Pondok Gede Plaza. Adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya dalam keadaan sikap berdoa, gak ada lagi yang tengok kanan kiri, lihat samping kanan, lihat depan belakang, usilin temannya. Semua dalam sikap kasih yang terbaik ya. Semua tutup mata adik-adik, lipat tangan adik-adik. Kita mau angkat lagu penyembahan Diam di Hadirat-Mu. Dengan
hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Datanglah Tuhan, bertahta Tuhan di atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam kuasa tangan-Mu yang kudus, yang siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan Amin. Kita sapa lagi dong ke adik-adiknya. Boleh. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau siap kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita bangkit berdiri. Kita mau belajar satu lagu. Lagu ini tuh ngajarin kita kalau kita itu harus takut sama siapa kak? sama Tuhan Yesus. Sama dong, Tuhan Kak. Yesus. Kalau kita takut sama Tuhan Yesus, tandanya kita harus berbuat baik atau berbuat jahat nih kak? Berbuat baik. Berbuat baik. Adik-adik mau kan sama-sama belajar lagu baru ini? Yang mau katakan amin. Amin. Ayo kak. Kita sama-sama belajar ya. Sama-sama katakan jagalah. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu
ya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyambut Tuhan Yesus, mau ngomong apa sama kita? Siapa yang di sini haus banget sama suaranya Tuhan? Semua boleh duduk kembali dengan posisi berdoa. Kita mau angkat lagu penyembahan seperti rusa yang haus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Kau segalanya untuk kami Tuhan Yesus, Kau berarti untuk kami Bapa. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, berkati untuk kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu, berkati mulut bibir mereka, biar apa yang keluar dari mulut bibir mereka itu hanya boleh menurut kehendak-Mu saja. Tuhan juga berkati supaya firman-Mu boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, yang siap untuk mendengarkan isi Tuhan Yesus. Kita sama-sama bilang amin. Jo, tadi seneng banget ya nyanyi-nyanyinya. Iya, tapi kok Ji rasanya kayak haus banget ya? Iya, udah haus, lapar, panas lagi. Sebenarnya kita di mana sih? Teman-teman, tahu gak kita ada di mana? Apakah kalian tidak tahu negeri ini mengalami kekeringan? Bangsa Israel menjauh dan meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Elia. Dan Nabi Elia berkata bahwa negeri ini selama 3 tahun 6 bulan akan mengalami kekeringan dan tidak ada hujan. Tanaman mati, hewan-hewan pun, dan semua menjadi putus asa. Raja yang memimpin bangsa ini adalah raja yang jahat. Namanya Raja Ahab. Dia benci Tuhan dan juga benci Nabi Elia. Apakah kalian mau bertemu dengan Raja Ahab? Ayo. Lihat, ternyata ada Nabi Elia sedang berbicara dengan raja. Apa ya yang mereka bicarakan? Kita dengarkan yuk. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan kau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan kau telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Sebel. Ternyata akan ada pertarungan antara Nabi Baal dan Nabi Elia. Kita lihat yuk. Adik-adik, lihat, para Nabi Baal dan seluruh orang Israel berkumpul di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel, Elia berbicara dengan nabi-nabi Baal. Yuk kita dengarkan apa yang mereka sedang bicarakan. Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Jadi, Nabi Baal dan Nabi Elia akan membuat mezbah, memotong lembu, menaruh di atas kayu api, tapi tidak boleh menaruh api. Siapa yang mengirimkan api dari surga, dialah Tuhan yang benar. Lihat adik-adik, pertarungan akan segera dimulai. Nabi Baal berseru-seru memanggil dewa mereka. Dewa, turunkan api, turunkan api, turunkan api. Tapi sampai siang, api tidak turun. Nabi Baal berseru lebih keras lagi. Dewa, turunkan api, tapi api tidak turun juga. Bahkan mereka melukai tubuh mereka, api juga tidak turun. Mereka memanggil lagi, Dewa turunkan api. Tapi sampai petang, api tidak turun juga. Nah sekarang tiba giliran Nabi Elia. Nabi Elia mengambil 4 buyung air, dia melemparkannya ke atas kayu api. Dan masih kurang, dia mengambil 4 buyung lagi dan sekarang mezbahnya basah. Tetapi Elia mengambil 4 buyung air lagi. Sepertinya tidak mungkin ada api menyala. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Elia berkata, Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup sejati. Wow, api turun dari surga.
api membakar seluruh mesbah. Luar biasa, dahsyat. Ayo adik-adik tepuk tangan semuanya. Adik-adik melihat api turun dari surga. Orang-orang Israel tersungkur. Mereka berteriak, Tuhan, dialah Tuhan. Mereka sadar mereka telah berdosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Tuhan mengirimkan api dari surga. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan Allah, Tuhan yang hidup, yang mendengarkan doa orang percaya dan yang berseru kepada Tuhan. Adik-adik, hari-hari ini Tuhan sedang mencari anak-anak yang mau bertekun di dalam doa agar api Tuhan turun melawat Indonesia, memulihkan Indonesia. Adik-adik yang mau bertekun di dalam doa, mari bangkit berdiri, tundukkan kepala, Kak Happy akan berdoa buat adik-adik. Tuhan, Engkau melihat setiap adik-adik kami yang mengangkat tangannya. Mereka rindu untuk terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan menyembuhkan bangsa kami. Dan kami percaya kuasa mujizat Tuhan akan nyata atas bangsa kami. Tuhan, Roh Kudus kami berdoa, mampukan setiap adik-adik kami untuk mereka terus bertekun di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga.